Selamat pagi, perkenalkan nama saya Siva Yuti dengan NIM 2010411115. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi tentang metode penelitian bisnis dari bab 4 sampai bab 5. Yang pertama, bab 4, yaitu tujuan penelitian. Saat menyusun makalah karya ilmiah, mengidentifikasikan masalah dan tujuan penelitian adalah poin yang perlu diketahui. Hal ini penting agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan harapan. Dalam penelitian dan tujuan penelitian diperlukan untuk menjawab rumusan masalah. Kemudian, definisi tujuan penelitian. Menurut situs Editech Insight, tujuan penelitian adalah tujuan keseluruhan dari dilakukannya penelitian. Tujuan penelitian ini biasanya menambah pengetahuan di area topik tersebut untuk menunjukkan kesenjangan yang ada di dalam ilmu tersebut atau untuk merancang dan menguji solusi dari masalah yang ada. Sementara itu, mengutip pedoman penulisan skripsi Fakultas Ushuluddin, tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Tujuan penelitian ini berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tujuan penelitian bisa ditulis dengan dua cara, yaitu dengan kalimat aktif, misalnya menggunakan kata untuk memahami atau untuk menemukan, untuk mengetahui, untuk menjelaskan, untuk menguraikan, dan yang lainnya. Sementara itu, penelitian bisnis kuantitatif biasanya menggunakan kata-kata untuk memahami, untuk menemukan, untuk menjelaskan, dan untuk menguraikan. Kemudian dengan kalimat pasif, misalnya agar dapat diketahui, agar dapat dijelaskan, dan lain-lainnya. Jenis-jenis tujuan penelitian adalah menurut buku pengantar metodologi penelitian terbitan di Yayasan Kita Menulis ada 3 jenis tujuan penelitian, yaitu yang pertama, tujuan penemuan eksploratif. Tujuan penelitian ini dapat menemukan sebuah pengetahuan baru dalam bidang tertentu. Yang kedua, tujuan pengujian atau verifikatif. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi dan menganalisis serta menguji kebenaran pada bidang yang sudah ada sebelumnya. Dan yang ketiga, tujuan pengembangan atau development. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan sebuah pengetahuan dalam bidang yang telah ada. Tujuan penelitian menurut para ahli. Menurut buku pengantar metodologi penelitian terbitan, ada beberapa tujuan penelitian menurut ahli. Yang pertama, menurut Beckingham pada tahun 1974, tujuan penelitian adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Tujuan ini merupakan persepsi yang mampu menguraikan atau memperkirakan situasi atau memecahkan masalah pada keadaan dan dapat membuktikan yang akan dilakukan. Dan yang kedua, menurut Locke, Spirduso, dan Silverman pada tahun 2013, dalam Creswell pada tahun 2016, tujuan penelitian adalah untuk menunjukkan serangkaian pertanyaan mengapa Anda ingin melakukan riset dan apa yang ingin Anda dapatkan. Kemudian, cara membuat tujuan penelitian dan skripsi. Mengutip situs Universitas Raharja, ada tiga cara menulis tujuan penelitian dan skripsi, yaitu tujuan penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian campuran. Dan penjelasannya adalah tujuan penelitian kualitatif. Untuk tujuan penelitian ini ada beberapa elemen dasar yang perlu diperhatikan, di antaranya gunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, dan tujuan untuk mengidentifikasi tujuan penelitian yang ditulis. Kemudian tujuan penelitian kuantitatif sama seperti penelitian kualitatif. Menulis tujuan penelitian kuantitatif juga memerlukan beberapa elemen dasar. Berikut poin-poinnya. Digunakan kata-kata seperti maksud dan tujuan untuk mengidentifikasi tujuan penelitian yang akan diteliti. Tulis tujuan penelitian di dalam kalimat atau paragraf. Kemudian tujuan penelitian metode campuran. Penelitian dengan metode campuran juga perlu
memperhatikan beberapa hal yang mendasar, antaranya tulis dengan jelas yang menunjukkan tujuan penelitian, misalnya tujuan atau maksud penelitian ini adalah penelitian dari perspektif konten, dengan begitu pembaca memiliki macam jangkar. Contoh tujuan penelitian, mengutip buku metodologi, ada 2 contoh tujuan penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Berikut contoh penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya hubungan antara motivasi kerja guru dan presentasi kerja guru di kepuasan kerja guru dengan presentasi kerja guru di Kemudian tujuan manfaat penelitian, mengingat manfaat penelitian ini adalah unsur penting yang harus ada di dalam bagian pendahuluan di dalam karya ilmiah, maka manfaat penelitian ini harus memiliki tujuan tersendiri. Selanjutnya, ada beberapa tujuan dari manfaat penelitian secara lebih spesifik lagi, yaitu yang pertama, menginspirasi penelitian lebih lanjut. Tujuan penelitian yang pertama yaitu memanfaat penelitian tersebut mampu menginspirasi penelitian lebih lanjut. Kemudian yang kedua, dijadikan komponen untuk penelitian selanjutnya. Selain dapat menginspirasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut, adanya manfaat penelitian ini bisa digunakan dengan sebagai komponen untuk penelitian. Dan yang ketiga, menjadi pertimbangan. Manfaat penelitian biasanya berisi mengenai kegunaan atau fungsi dari karya tulis ilmiah yang ditulis. Fungsi manfaat penelitian yang pertama, memfasilitasi pembelajaran, memahami masalah, alat pembukti kebohongan atau mendukung kebenaran. Dan yang keempat, menemukan, mengukur, dan merebut peluang. Yang kelima, benih informasi berharga. Yang keenam, latihan berpikir. Jenis manfaat penelitian, ada manfaat teoritis. Manfaat ini secara teoritis artinya manfaat penelitian yang memiliki tujuan dalam hal akademis atau untuk pengembangan ilmu. Dan manfaat praktis, jenis manfaat penelitian yang harus ada juga di dalam manfaat penelitian adalah manfaat praktis. Manfaat praktis ini ditulis berdasarkan bagaimana masalah yang ada di dalam sebuah penelitian tersebut ingin diselesaikan atau dipecahkan. Kemudian bab 5, manfaat penelitian, pengertian, karakteristik, fungsi, dan contoh. Manfaat penelitian dalam membuat atau ciptaan sebuah karya ilmiah, tentu harus penulisannya harus memuat berbagai unsur pada karya tulis ilmiah secara lengkap. Kemudian pengertian manfaat penelitian, banyak yang memahami bahwa manfaat penelitian biasanya disusun dengan panjang lebar, sama halnya seperti menyusun latar belakang masalah. Akan tetapi ternyata manfaat penelitian tidak sepanjang latar belakang masalah, akan tetapi juga tidak lebih pendek dari rumusan masalah. Biasanya manfaat penelitian ini diisi dengan teliti oleh peneliti karena berhubungan dengan keluaran penelitian di dalam karya tulis ilmiah yang dikerjakan tersebut. Di dalam sebuah karya tulis ilmiah, wajib menuliskan manfaat penelitian karena merupakan salah satu ketentuan struktur penulisan karya ilmiah. Tujuan manfaat penelitian, mengingat manfaat penelitian ini adalah unsur penting yang harus ada di dalam bagian pendahuluan di dalam karya ilmiah. Manfaat penelitian ini harus memiliki tujuan tersendirinya. Pada dasarnya, manfaat penelitian ini memiliki tujuan dan menjelaskan dan menekankan secara jelas mengenai adanya potensi dari hasil penelitian. Menginspirasi penelitian lebih lanjut. Tujuan manfaat yang pertama yaitu manfaat penelitian tersebut mampu menginspirasi penelitian lebih lanjut dan dijadikan komponen untuk penelitian selanjutnya. Selain dapat menginspirasi untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut, adanya manfaat penelitian ini bisa digunakan sebagai komponen untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, menjadi pertimbangan. Manfaat penelitian biasanya berisi mengenai kegunaan atau fungsi dari karya tulis ilmiah yang ditulis, sehingga data atau informasi di dalam manfaat penelitian tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan atau untuk berbagai hal.
Kemudian fungsi manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat praktis untuk mahasiswa yang mengerjakan skripsi atau tesis serupa civitas akademik yang melakukan penelitian yang sama dalam dan lainnya sebagai dengan menggunakan atau berpedoman terhadap manfaat penelitian secara praktis ini, maka subjektifnya dapat disesuaikan dengan penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.